Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafidhina furujahum wal hafidhati wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang baru kita baca adalah Quran surah Al-Ahzab ayat 35. Yang terhormat Ibu Ketua PDA, yang kami hormati pula seluruh pengurus PDA Kabupaten Pekalongan, juga ibu-ibu yang tergabung di dalam Korp Mubalighot se-Kabupaten Pekalongan. Marilah di sore yang berbahagia ini, di hari yang ke-13 Ramadan, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan ridhonya kita bisa melaksanakan aktivitas sebagai rencana dari program dari Korp Mubalighot Kabupaten Pekalongan. Tak lupa salawat dan salam kita sanjungkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah di sore yang berbahagia ini kita masih eksis beribadah. Mudah-mudahan semuanya ibu-ibu yang tergabung di dalam Korp Mubalighot Kabupaten Pekalongan, juga ibu-ibu di seluruh PCA di Kabupaten Pekalongan juga bisa masih diberi oleh Allah inayah, masih diberi kekuatan la haula wala quwata illa billah oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa sebagaimana yang sudah kita alami dari hari-hari yang sebelumnya. Mudah-mudahan sampai selesainya nanti kita bisa bersama-sama, bisa diberi kesehatan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, masih bisa menjalankan, bisa istiqomah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang kami hormati, kami tadi memang sengaja membuka dengan mukadimah yang singkat karena kami akan mengambil atau menyoroti dari Quran surat Al-Ahzab yang saya bacakan tadi. Tapi ibu-ibu monggo silahkan dibuka sendiri artinya, karena kalau saya membuka atau membaca artinya, pasti dengan baca arti tersebut sudah habis waktunya. Waktu kultum tersebut akan habis dengan bacakan artinya. Alhamdulillah, di puasa ini memang Allah sudah memberi satu bulan yang keistimewaannya luar biasa.
dengan puasa ini kita banyak dosa-dosa akan diampuni sesuai dengan tadi yang kami baca. Dengan puasa ini kita semua bisa merasakan bagaimana hebatnya ibadah puasa. Tapi kami menyoroti dari yang kami bacakan tadi, yaitu yang kalimat yang paling bawah adalah tidak dari atas, ya ibu-ibu, yang paling bawah. Kalau tadi yang pertama innal muslimin, paling bawah adalah was-shaimina was-shaimati wal hafidina wal hafidina furujahum wal hafidhati wadzakirina allaha katsiran wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azimah. Nah, cuplikan yang di bawah tadi, yang paling di bawah tadi adalah yang artinya, monggo silahkan ibu-ibu dibaca dari atas. Yang paling bawah kami soroti adalah laki-laki dan perempuan yang puasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka. Menyediakan apa gerangan ibu-ibu? Yaitu ampunan dan pahala yang besar. Itulah kehebatannya ibu-ibu yang kami soroti. Ini adalah tentang puasa. Di bulan puasa Ramadan ini, kalau kita amalan-amalan yang sudah kebiasaan kita amalkan, tidak harus di bulan Ramadan. Sebelumnya di bulan 11 sebelum Ramadan, juga bulan berikutnya sesudah Ramadan. Kalau sudah kebiasaan kita laksanakan, kita tidak akan menjadikan bulan Ramadan itu menjadi kesulitan. Apalagi dengan seperti membiasakan membangunkan anak, membangunkan cucu, keluarga, kemudian tetangga, mengajak kepada sanak saudaranya, kita tidak akan merasa asing karena sudah biasa kita lakukan. Kalau puasa Ramadan itu cuma hanya 1 bulan. Nah, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senang sekali kepada orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma mengerjakan yang wajib-wajib toh, puasa yang wajib, sholat yang wajib, zakat yang wajib, kemudian haji yang wajib, karena tergabung di dalam rukun Islam. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kepada orang yang menghidupkan sunnah-sunnah. Bahkan bukan hanya di bulan Ramadan saja. Kalau hanya di bulan Ramadan saja, itu hanya 1 bulan. Nah, padahal ibu-ibu yang saya hormati, ibadah-ibadah, amalan-amalan di bulan Ramadan itu juga tidak asing lagi, sudah banyak kita lakukan. Mengapa? Karena amalan-amalan itu adalah contoh teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi kalau bulan puasa Ramadan seperti puasanya ini memang tidak boleh dinyang. Mau tidak mau, kalau orang itu mengaku Islam, itu menjadikan wajib. Nah, hebatnya di
pahala di bulan Ramadan ini. Hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahalanya selalu melipat gandakan. Yang sunnah diberi pahala wajib, yang wajib diberi pahala yang begitu besar, seperti tadi yang kami bacakan di ayat yang terakhir di pojok bawah yang terakhir. Wadzakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah itu begitu hebatnya memberi ampunan dan pahala yang besar. Hebat ya ibu-ibu, padahal amalan kita itu juga belum mesti cukup. Nah, makanya kita di dalam doanya, di dalam zikir pagi dan petang selalu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu kita baca setiap zikir pagi dan petang. Ya Allah, berilah kami pertolongan, ya Allah, inna nas'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, kemudian rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Nah, inilah ibu-ibu, kalau kita itu mau tadi berpuasa, orang yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, kemudian laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya. Jadi dalam hal ini seorang laki-laki dan perempuan bisa menjaga kehormatannya, tidak tidak berzina. Kalau sekarang itu sulit sekali ya ibu-ibu, baik itu orang laki-laki maupun orang perempuan tidak berzina, sulit sekali. Karena kalau keluar dari rumah itu kita sudah melihat aurat, baik itu orang laki-laki dan perempuan. Begitu pula orang laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka itu ampunan dan pahala yang besar. Maka kalau itu kita sia-siakan, apalagi di bulan Ramadan ini yang Allah itu banyak sekali ngobrol dengan pahala, ngobrol ampunan, neraka ditutup rapat-rapat, kemudian surga dibuka lebar-lebar. Kok kita sia-siakan saja begitu, kita akan merasa rugi, akan ibu-ibu, akan sia-sia hidup kita. Alhamdulillah kita harus banyak bersyukur. Banyak orang, banyak yang lain masih muda-muda, pada sakit keras, pada diwafatkan oleh Allah. Kita semua kok masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi hidup, diberi kesehatan untuk banyak berzikir pada Allah, banyak taat pada Allah, banyak tobat pada Allah. Begitu ya ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita dengan puasa selama sebulan ini kita padatkan dengan amalan-amalan ibadah yang sebetulnya amalan-amalan ibadah itu tidak asing bagi kita, apalagi yang sudah lansia-lansia, sudah mau apa lagi, kita masih diberi hidup, beri sehat. Kok tidak kita maksimalkan ibadah, kita akan kehilangan, kita akan merugi dengan umur dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biasanya kita padatkan dengan bulan Ramadan ini adalah bulan Syahrul Quran, bulan banyak membaca Quran, bertadabbur Al-Quran. Kemudian setelah Al-Quran kita baca, kita tadabburi, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di dalam Ramadan ini kita banyak tadi yang sudah kita baca, yaitu berzikir. Banyak berzikir kepada Allah.
maka Allah jaminannya akan memberi ampunan dan pahala yang besar. Maka kita sayang sekali kalau zikir dan ampunan itu kita sia-siakan, tidak kita manfaatkan. Apalagi kualitas ibadah puasa di bulan Ramadan ini harus kita tingkatkan dari Ramadan yang kemarin, yang dulu yang sudah kita alami. Nah, Ramadan ini biar lebih berkualitas dengan kualitas ibadah-ibadah sepertinya sholat sunnah. Sholat sunnah kita kalau sayang sekali sholat sunnah kita tinggal begitu saja, apalagi di bulan Ramadan. Sunnah oleh Allah diberi pahala wajib, apalagi yang wajib diberi pahala yang berlipat ganda. Hebat lagi sunnah 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah zuhur, maka Allah akan mengharamkan dianya yang mau melaksanakannya, yaitu api neraka. Sayang kan ibu-ibu kalau itu kita tinggalkan. Nah, itu berlaku pula bukan di bulan Ramadan. Berlaku pula hadis tersebut bukan di bulan Ramadan. Maka kalau kita sampai itu tidak kita laksanakan, sayang sekali. Kemudian 4 rakaat sebelum asar, maka Allah akan menurunkan malaikat untuk memberi rahmat, memberi kasih sayang kepada si pelaku tersebut. Maka saya sangat iman sekali kalau kita itu semua tidak kita laksanakan. Kemudian zakat itu untuk yang wajib. Kalau kita itu sudah sampai senisab, sudah sampai haul, biasanya kalau zakat itu belum haul, misalnya haulnya itu Syawal atau Dzulqa'dah, disegerakan di bulan Ramadan. Ini biasanya berbondong-bondong seperti itu. Karena apa? Karena zakat di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat ganda. Kemudian memberi sedekah di bulan Ramadan, kemudian memberi makanan di bulan Ramadan, semuanya kalau kita lihat di sekeliling kita pada fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Mumpung kita masih diberi kesehatan, diberi umur oleh Allah, beri kesempatan hidup. Kemudian itu kita banyak amalan sedekah. Sedekah adalah amalan sunnah yang kalau kita tidak melaksanakannya, kita tidak berdosa, tapi kita banyakkan amalan-amalan tersebut. Apalagi kita banyak menolong orang, Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Itu hadisnya panjang itu ibu-ibu, kalau kita akan baca, kita hanya baca hadis itu tidak akan waktunya kita tidak akan cukup, makanya kita hanya cupliki umumnya saja. Kemudian ibu-ibu untuk puasanya sendiri itu juga sudah hebat. Allah sendirilah yang akan memberi pahala. Karena kalau pahala seperti sholat, zakat, haji, itu pahala yang jelas, yang manusia lain itu bisa mengetahui, bisa melihatnya. Tapi kalau pahala puasa itu hanya yang bisa mengetahui antara yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana kualitas orang yang berpuasa dan amalan-amalan di sekitarnya ketika dalam puasa, baik itu di malam, di pagi hari, di siang hari maupun di malam hari, itu semua adalah tergantung
kita semua, kualitas kita mau melaksanakannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian berikutnya berzikir-zikir. Nah, berzikir ini juga memerlukan ibu-ibu pembahasan yang tersendiri, karena berzikir itu banyak sekali. Dan zikir yang paling kepala zikir, pokoknya zikir adalah, dalam hal ini adalah sholat. Kepalanya zikir adalah sholat. Maka marilah kita ibu-ibu, kita bisa menggerakkan putra-putri, putu, kemudian tetangga kita juga bisa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita jabarkan terus, kita tidak akan mungkin ibu-ibu, waktunya tidak akan mungkin sampai, karena ini sifatnya kuliah sore ya ibu-ibu ya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Maka yang kami garis bawahi adalah kalau kita semuanya menjalankan itu semua, apalagi ibu-ibu kerso baca dari atas artinya, maka Allah akan menyiapkan ampunan dan pahala yang besar. Ampunannya juga besar, pahalanya juga besar. Iman-iman sekali ya ibu-ibu. Dan itu semua juga bukan hanya dilaksanakan dalam diri kita, keluarga kita, juga tetangga-tetangga dekat, tetangga jauh, juga murid-murid kita, kerabat kita, agar bisa kita dengan sebab dari kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita nanti insya Allah bisa melewati Lailatul Qadar yang nilainya itu tidak sedikit, 83 sampai 4 bulan. Pahalanya itu hanya beberapa jam dilakukan, karena Allah sendiri sudah bersumpah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Itulah ibu-ibu dan seterusnya. Itulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman-iman sekali kalau waktu puasa ini kita sia-siakan. Mari kita tingkatkan agar puasa kita ini lebih berkualitas dari puasa yang kemarin-kemarin, yang tahun-tahun yang sudah kita lewati. Mudah-mudahan kita juga bisa berjumpa lagi di puasa yang di Ramadan yang akan datang ya ibu-ibu. Mudah-mudahan semua niat baik kita diridhoi oleh Allah, dibarokai oleh Allah, waktu kita juga, umur kita juga, kesempatan kita juga mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam penyampaian kami ini kurang berkenan, penyampaian kami ini banyak salah, kami mohon dimaafkan, karena kami sebagai manusia biasa. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.